Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang berkat atas perjuangan mereka sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati indahnya iman, indahnya Islam. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, salat adalah ibadah yang utama. Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk melaksanakan salat. Tentunya dengan diwajibkannya perintah salat ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada dalam sholat ini. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, keutamaan sholat yang pertama adalah bahwa sholat merupakan konsekuensi perkenalan kita dengan Allah. Setelah kita mengenal Allah, kemudian kita bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya, tanggung jawabnya adalah kita menyembahnya. Bagaimana cara menyembahnya? Allah telah menyebutkan sendiri bahwa cara menyembahnya adalah dengan melaksanakan sholat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Toha, Quran Surat ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, di dalam ayat ini Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa namanya itu adalah Allah dan Dia menyatakan tiada Tuhan selain Dia. Maka kita disuruh untuk menyembahnya dengan cara sholat untuk senantiasa mengingatnya. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, setelah kita mengenal Allah sebagai Tuhan kita, maka kita disuruh untuk menyembahnya dan kita ingin agar kita senantiasa ingat kepadanya. Maka sholat adalah cara agar kita berusaha untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan kita melaksanakan sholat, maka insya Allah kita keluar dari musola, keluar dari masjid, itu akan ingat terhadap Allah. Sehingga perilaku kita itu akan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, yang kedua pentingnya sholat adalah sholat akan mengantarkan amal-amal kita. Rasulullah SAW bersabda, amal anak Adam yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amalnya pasti baik. Sementara apabila sholatnya buruk, maka amalnya juga akan buruk. Ini adalah pertanda dari Nabi SAW bahwa sholat adalah perkara yang mengantarkan amal-amal kita kepada Allah. Apabila sholat kita lengkap, sholat kita baik, maka amalnya akan sampai kepada Allah. Maka pahala kita itu akan komplit. Sementara apabila sholat kita buruk, sholat kita bolong-bolong, maka amal kita pun tidak akan sempurna sampai kepada Allah. Pahalanya juga akan bolong-bolong, tidak semuanya sampai. Sholat itu diibaratkan keranjang. Apabila sholat kita penuh, maka seperti kita membawa keranjang yang rapat, yang di dalamnya ada barang-barang yang kita bawa agar sampai kepada tujuan. Maka insya Allah seluruh barangnya itu akan sampai dengan selamat ke tujuan karena keranjangnya itu rapat. Sementara apabila sholat kita itu bolong-bolong, seperti diibaratkan kita membawa barang di dalam keranjang, yang keranjang itu bolong-bolong, maka barang itu sebagian akan berjatuhan. Tidak semuanya sampai kepada Allah. Maka inilah pentingnya sholat. Sholat itu akan mengantarkan amal kebaikan kita kepada Allah, sehingga pahalanya itu penuh di hadapan Allah. Sementara kalau sholat kita buruk, maka amal-amal kita itu tidak akan sampai kepada Allah. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, yang ketiga pentingnya sholat adalah sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan,
itu menghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Dengan kita melaksanakan sholat, maka insya Allah dosa-dosa yang terjadi antara sholat satu dengan sholat yang lain itu akan dihapuskan. Misalnya kita melaksanakan sholat asar, maka dosa-dosa yang terjadi antara zuhur sampai asar itu akan dihapuskan oleh Allah. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan sholat maghrib, maka dosa-dosa yang terjadi antara asar sampai maghrib itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya kita senantiasa melaksanakan sholat. Dosa-dosa kecil yang terjadi antara sholat satu dengan sholat yang lain itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, kemudian keutamaan sholat yang keempat adalah dengan kita melaksanakan sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut, Quran surat ke-29 ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita melaksanakan sholat sehari semalam seminimal-minimalnya itu 5 kali, maka setelah kita keluar dari masjid, kita keluar dari musola, insya Allah kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Dengan kita mengingat Allah, kita ingat akan perintah-perintahnya untuk dilaksanakan, dan ingat akan larangan-larangannya agar ditinggalkan. Maka dengan demikian kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya yang kelima, keutamaan sholat adalah dengan sholat tubuh kita itu akan menjadi sehat lahir dan batin. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, dengan kita melaksanakan sholat, maka insya Allah kita hatinya akan dekat dengan Allah. Orang yang hatinya dekat dengan Allah, maka dia akan merasakan ketenangan batin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd, Alla bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Dengan kita melaksanakan sholat, kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Perasaan kita akan menjadi tentram. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Maka orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, dia akan tercegah dari depresi ataupun stres. Hidupnya akan damai, hidupnya akan tenang karena dia senantiasa dekat dengan Allah. Kemudian dengan melaksanakan sholat, maka sendi-sendi gerak kita itu digerakkan. Dengan demikian aliran darah di dalam tubuh akan menjadi lancar sehingga kita menjadi sehat. Secara umum otak kita berada di atas, namun ketika sujud otak kita berada di bawah sehingga aliran darah dari jantung itu lancar menuju ke otak. Maka nutrisi, kemudian oksigen itu masuk ke otak dengan baik. Dengan demikian otak kita menjadi sehat. Pemirsa Thayyibah Studio yang berbahagia, itulah diantara keutamaan-keutamaan sholat. Mudah-mudahan dengan kita memahami pentingnya sholat ini, kita bersemangat di dalam menjalankan ibadah sholat. Dan mudah-mudahan kita serta anak cucu kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.